organis paroki yang dibina di Musika Sakra. Jadi kita ada program secara rutin untuk anak remaja, orang muda yang mau belajar mengiring musik gerejawi, terutama musik Gregorian di Musika Sakra. Kita siapkan lagu dari Puji Syukur 322. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Umat sekalian yang terkasih, saya ada di sini karena ada ujian organis gereja untuk tingkat 2. Saya duduk manis di situ, mau lapor ke pastor paroki saya langsung diminta untuk memimpin perayaan Ekaristi pada hari ini.
Saya kira kita semua datang ke sini sebagai orang beriman bukan karena hari Minggu kuat, jadi semesti masuk gereja. Saya rasa bukan soal itu, semoga. Mestinya karena soal, seperti bacaan pada hari ini, justru kita mau mengandalkan Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga akhirnya kita datang ke gereja. Begitu juga pada pertemuan atau ibadat-ibadat wilayah, jadwal. Semoga bukan karena itu, tetapi karena kita mengandalkan Tuhan dalam setiap saat, setiap hari hidup kita. Marilah pada awal perayaan Ekaristi ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita menyesali segala kelemahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada Allah yang berkata,
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah bersabda bahwa Engkau akan tinggal dalam hati yang lurus dan murni. Semoga dengan pertolongan rahmat-Mu, kami hidup menurut sabda-Mu, agar kami pantas menjadi tempat kediaman-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan meraja bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya.
kasihnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pula lah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam hidup ini, maka kita ini orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Bersukacita dan bergembiralah, sabda Tuhan, sebab besarlah ganjaranmu di surga. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Yesus. Silakan. Umat sekalian yang terkasih, seperti pada awal perayaan Ekaristi, saya percaya Anda yang sekarang ini ikut dalam perayaan ini, semoga bukan karena aku biasa kok pastor jangan masuk gereja. Jadi harus masuk gereja pastor pada hari Minggu. Kalau tanya siapa pada misa kedua jam 11 siang, saya dari pemohon saya sudah misa tadi jam 6 pagi, misa pertama di Maria Ratu Damai. Datang di sini panas, ya sudah. Mau datang misa panas-panas jam 11 siang. Oh pastor, kita lebih suka jam 11 daripada jam 9 atau nanti sebentar malam sore. Saya rasa itu jawaban yang salah. Mestinya kalau tanya begitu, oh pastor, karena kita mengandalkan Tuhan. Nah, itu yang bagus. Dan bacaan pertama, udah masih zaman Yeremia itu. Jauh-jauh sebelum tahun 0. Yeremia sudah ungkapkan tadi yang kita dengar dalam bacaan pertama. Hendaklah kamu mengandalkan Tuhan dan bukan mengandalkan manusia. Dan dikatakan tadi, celakalah, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah yang mengandalkan manusia. Ya, orang kadang-kadang kalau tutup tangga sebelah atau apalagi orang yang kurang suka pun dia ada jatuh, itu ngana pekatula itu. Ngana pekatula, pun dia kasih terus leh. Ngana kok apa cerewet, ngana kok begini menghina orang, ngana kok begini ngana pekatula tuh dia. Boleh bilang begitu? Saya rasa nyanda. Kalau bilang begini so boleh, itu ngana pekatula. Ngana kok nyak mengandalkan Tuhan, mungkin itu boleh soga. Tapi kalau kita boleh buat bahasa lebih positif, itu kok ngana kuat nyanda mengandalkan Tuhan.
bukan terkutuklah kau, karena pikatulah tu dia ngana jatuh. Padahal kalau orang bilang itu kuat ngana, andalkan Tuhan kuat, ngana cuma andalkan manusia. Mungkin dalam konteks bacaan-bacaan pada hari ini cocok bilang itu. Umat sekalian yang terkasih, mari kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Santa Teresia dari Avila, dia mengatakan solo Dios basta, Tuhan saja cukup. Dan Tuhan Yesus justru bilang itu di dalam bacaan Injil. Jadi bukan soal berbahagialah orang yang miskin, miskin jo terus ngoni. Berbahagialah orang yang bersedih hati, sedih hati jo terus ngoni. Celakalah orang kaya, berarti nyemboleh dan jadi kaya. Celakalah orang yang kenyang, nyemboleh dan yang kenyang. Celakalah orang yang tertawa terus, line dance sampai pagi nyemboleh dah. Bukan soal itu sebenarnya Tuhan Yesus yang mau bilang. Dia bilang mesti tahu kalau Anda kaya dari mana semua itu. Mesti tahu kalau Anda kenyang dari mana semua itu. Kalau Anda banyak tertawa dan sebagainya dari mana semua itu. Dan itulah dari Allah, dari surga yang memberikan semuanya kepada Anda dan saya, kepada kita semua. Jadi yang perlu adalah bahwa kita tidak mengandalkan orang punya doi. Tidak mengandalkan orang punya makanan sehari-hari yang mungkin berkelimpahan. Yang tidak mengandalkan orang yang selalu senang sehingga boleh ketawa-ketawa terus tiap hari. Tetapi mengandalkan dari mana siapa yang memberi itu semua, itulah Tuhan kita. Dan percaya kepada Tuhan itu saya rasa mutlak. Bukan karena saya pastor, bukan saya kita sama-sama Katolik di sini, tidak. Tapi Paulus tadi sudah bilang di bacaan kedua, percuma orang kalau percaya kepada Tuhan Yesus, kalau dia tidak bangkit. Dia Jumat Agung terus, yang tidak ada pasca, minta maaf pasca, yang tidak ada pasca, percuma. Tetapi justru karena Tuhan Yesus bangkit, maka tidak percuma orang memiliki Tuhan Yesus dalam hidup. Tidak percuma orang mengimani Tuhan Yesus. Umat sekalian yang terkasih, mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini supaya Tuhan tetap kita andalkan dalam hidup. Dia saya rasa pasti sudah memberi banyak dalam kehidupan kita. Cuma kadang-kadang orang yang tidak rasa itu. Dia sudah memberi banyak-banyak hal, memberi nafas kehidupan bagi kita. Nah, kalau bilang nafas kehidupan, orang kan tidak rasa itu. Pokoknya bangun pagi tidur malam, Ada nafas? Ada. Malah mungkin orangnya tidak. Apakah dalam doa-doa Anda pernah bilang syukur Tuhan, saya masih bernafas. Syukur Tuhan, saya masih bernafas. Paling minta Tuhan kasihkan rezeki. Tuhan kasihkan rezeki. Tuhan kasihkan kesehatan. Tuhan kasihkan ini. Mungkin tidak pernah bilang Tuhan, terima kasih saya masih bernafas. Nafas, itulah berkat yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita semua. Maka dari itu, mari kita bersyukur kepadanya, karena dia memberikan lebih daripada nafas kehidupan. Banyak hal yang orang terima, tapi mungkin orang yang tidak perhatikan itu. Mari kita mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Semoga demikian. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudara, Yesus memakai ukurannya sendiri untuk menyebut orang bahagia atau celaka. Marilah kita mohon kepada Allah Bapa kita supaya kita pun tidak menilai dan hidup menurut ukuran-ukuran duniawi, tetapi menurut ukuran Yesus Tuhan kita. Bagi kehidupan kita, semoga Bapa membantu kita agar kita makin menyadari dan mampu menciptakan suasana yang memudahkan kita mengenal kehadiran-Nya di tengah-tengah kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin kita, semoga Bapa membantu para pemimpin kita agar dapat bekerja sama mengembangkan masyarakat yang adil dan beradab. Marilah kita mohon. Bagi mereka yang menderita, semoga Bapa membantu kita untuk menyampaikan penghiburan-Mu kepada mereka yang menangis karena beban penderitaan. Bantulah mereka untuk menyadari keagungan kasih-Mu yang sanggup mengatasi segala beban derita yang mereka tanggung. Marilah kita mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Bapa membantu kita agar lebih peka terhadap berbagai macam persoalan di sekitar kita. Semoga iman kita dikuatkan sehingga dapat menjadi dasar untuk terlibat dalam usaha mengatasi persoalan di sekitar kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi keluarga Dalmasara Beteng. Ya Allah, Bapa kami, terimalah syukur keluarga ini atas berkat yang telah Engkau berikan kepada mereka, terutama pada hari ini. Bapa keluarga boleh merayakan usia ulang tahunnya bertambah setahun daripadamu. Kami mohon semoga Engkau memberkati Bapa keluarga dalam setiap pekerjaan dan memberkati usaha-usaha keluarga ini. Semoga berkat-Mu tinggal di dalam mereka. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa bagi ranting Santa Emilia de Kialaar, penyelenggara misa hari ini. Terima kasih dan syukur kepada-Mu ya Tuhan atas segala berkat yang telah mereka terima. Kami mohon semoga Engkau memberikan rahmat kesehatan dan kekuatan kepada semua anggota ranting Santa Emilia de Kialaar.
Kami mohon semoga ada persatuan dan kerjasama di dalam keseluruhan anggota mereka. Marilah kita mohon. Marilah kita hening sejenak, buatlah satu wujud doa umat di dalam hati Anda masing-masing. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Murah, bantulah kami agar makin peka dan tergerak menanggapi permintaan saudara-saudari kami yang mengalami kemiskinan, kelaparan, penderitaan, dan penganiayaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin. Puji syukur 379. tujuh. Tiga 382.
dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami mohon ya Allah, semoga persembahan ini menyucikan dan membaharui kami, sehingga kami yang melaksanakan kehendak-Mu akan memperoleh anugerah hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kepada Tuhan Allah kita sudah sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau menghendaki agar Dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami, sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu. Oleh ketaatannya, kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Engkau sambil bernyanyi. Rekonsiliasi yang pertama. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sejak awal dunia Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus, seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon, pandanglah persembahan umat-Mu, dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga. Sebab Putra-Mu, satu-satunya yang benar, telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat,
dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjianmu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, saat dia menyadari bahwa segala-galanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib, dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari mengamalkan maka sambil mengenangkan Putramu Yesus Kristus yang adalah Paskah dan damai kami yang sesungguhnya, kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari alam maut, sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan. Kami mempersembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau, Allah yang setia dan berbelas kasih. Pandanglah dengan murah hati, Bapa Maha Penyayang, semua yang Kau persatukan bagimu dalam kurban Putramu, dan penuhilah semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dengan kekuatan Roh Kudus, agar dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Semoga Engkau sudi menjaga kami selalu dalam kesatuan budi dan hati, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus. Bantulah kami untuk mempersiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai pada saat kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di takhta surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang berbahagia, serta saudara-saudara kami yang sudah meninggal, yang kami serahkan kepada belas kasih-Mu. Pada saat itu akhirnya setelah dibebaskan dari luka yang menghancurkan dan dijadikan ciptaan baru yang sempurna, dengan penuh sukacita kami akan memadakan bagimu pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-sama. Marilah kita saling memberikan salam damai. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan.
425. Empat dua enam. Hallelujah.
434. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Marilah berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas Putra-Mu yang telah hadir di tengah-tengah kami untuk menyatakan kebaikan-Mu. Semoga rohnya selalu menjiwai kami, sehingga kami pun selalu berusaha untuk menciptakan kebaikan bersama
sebagai cerminan dari kebahagiaan surgawi yang kami harapkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Umat silakan duduk. Beberapa penyampaian gereja ini untuk kita. Pertama-tama diucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-6. Terima kasih kepada Pastor Hari Singko yang sudah menjadi selebran pada misa ini. Mungkin ada yang kenal, mungkin belum. Saya perkenalkan Pastor Hari Singko. Dia tidak tahu disebut rektor atau direktur Musika Sakra. Direktur atau rektor? Dia tugasnya untuk pengembangan musik di Keuskupan Manado, bahkan di KWI. Makasih dia hadir dan diminta untuk memimpin misa dan juga untuk menguji, yaitu saudara kita Safir, mana dia? Organis paroki. Nanti sebentar Pastor katakan lulus atau tidak, nanti sebentar. Terima kasih, kita sudah ada organis yang mengikuti kursus dan Pastor langsung turun langsung mengadakan ujian. Lulus atau tidak hak dari Pastor Hari. Dan kebetulan Hari Pastor Hari juga teman sekelas saya dari lulusan SD masuk seminar Kekaskasen dan jadi pastor. Mungkin dari 90 tinggal berapa orang kan? 4. Pastor Dani ada 2 yang keluar, 1 yang keluar masuk Agustinus, yang teman sampai tadisan tidak pernah keluar. Saya, Hari dan Angki Ponto, ya kan? Gitu. Selamat Pastor. Mardia lebih dulu tadisan baru kita. Karena dia pandai dari studi, kalau orang cuma di kursus. Oke. Siapa suruh studi baru tobat. Kedua, hal yang perlu diperhatikan khususnya untuk sepanjang minggu ini, yaitu pada hari Jumat tanggal 21 bulan ini paroki kita akan merayakan hari ulang tahun berdirinya paroki yang keempat. Ini merupakan perayaan besar untuk paroki kita, ungkapan syukur kita batur sampai paroki somo 4 tahun berdirinya. Untuk itu, dalam rangka itu juga kita akan mengadakan perayaan syukur bersama dengan uskup, sekaligus akan diadakan pelantikan dan peneguhan untuk Dewan Pastoral Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI. Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan, pertama untuk persiapan perayaan, karena uskup akan hadir dan akan merayakan bersama dengan kita. Uskup akan menjadi selebran utama untuk perayaan Ekaristi dan akan melantik untuk Dewan Pastoral Paroki. Nah, untuk itu pertama diharapkan supaya mereka yang sudah dipilih oleh pastor paroki untuk menjadi Dewan Pastoral Paroki supaya bersiap-siap. Rupanya ada seragam yang sementara disiapkan. Nanti pengaturannya bagaimana sudah diatur oleh bidang administrasi dan bidang keuangan untuk hal tersebut. Sehingga seragam, ada seragam untuk kerja. Nah, untuk mereka diharapkan bahwa misa akan dilaksanakan pada jam 6. Nah, untuk sesudah misa langsung akan diadakan ramatama. Untuk itu maka dalam hal ini perlu persiapan, yaitu untuk ramatama, yaitu salah satunya yaitu makan bersama. Yang sudah ada boleh baca
di dalam warta paroki, yaitu kita sesudah misa langsung ramatama dengan makan dan acara selanjutnya. Ini mempunyai konsekuensi, berarti bahwa ketika umat datang sudah bawa itu perlengkapan alat makan dan DP makan. Untuk pengaturan makanan konsumsi diatur oleh pimpinan wilayah rohani masing-masing. Dorang mau catering atau mau bawa masing-masing, terserah kepada mereka. Atau pindah meja, tapi untuk meja akan diatur oleh dewan calon dewan terpilih, belum dilantik ya itu. Nanti diatur supaya tinggal datang lapas, supaya rapi, jangan rupa tuh hari cuma pagi itu akhirnya setengah mati, sudah akan diatur untuk dia punya tempat. Untuk itu maka diharapkan bahwa mungkin uskup bisa saja dia sudah datang setengah 6 atau jam 5. Untuk itu diharapkan bahwa untuk dewan paroki akan dilantik, diharapkan jam 5 seboleh siap-siap di sini. Dan mau adakan mungkin gladi sedikit, mau atur di mana supaya itu mau apa. Jadi itu untuk yang termasuk dalam dewan paroki. Sedangkan untuk umat diharapkan supaya kalau perlu setengah lagi seperempat jam 6 so siap semua. Jangan sementara misa ada yang bawa makan atau baru baator. Supaya jam 6 so semua siap, uskup orang perayaan, kemudian dilanjutkan dengan acara-acara selanjutnya. Dan tentunya dalam perayaan ini mengingat keuangan paroki, maka tentunya banyak hal yang perlu dipersiapkan, tenda dan sebagainya. Maka diputuskan oleh Dewan Keuangan bahwa ada partisipasi dari wilayah rohani dari pusat paroki, ada di warta paroki, yaitu saya baca supaya pimpinan umat, ketua wilayah rohani memperhatikan saldo kas 5 juta, minimal solidaritas 300.000. Wilayah rohani yang saldo kasnya kurang 2 juta sampai 5 juta, minimal solidaritas 200.000 untuk partisipasi. Saldo kas 1 sampai 2 juta, minimal solidaritas 100.000. Saldo kasnya wilayah rohaninya 500.000 sampai 1 juta, solidaritas 50.000. Dan saldo kas di bawah 500.000, wilayah rohani yang dia PKS tinggal 500.000, dibebaskan dari saldo. Mereka dia mau bekasnya nggak apa-apa juga. Itu untuk semua. Dan untuk persiapan akhir, karena hari Jumat libur, maka diharapkan bagi yang ada kesempatan torang kerja bakti pagi-pagi, pembersihan terakhir untuk persiapan tempat dan tempat acara. Untuk itu diminta kepada umat pada hari Jumat pagi dapat, bagi yang ada kesempatan tidak ada halangan, orang sama-sama baator sama-sama, apalagi wilayah-wilayah rohani yang semua mungkin bawa DP piring dan sebagainya, so boleh orang kerja sampai jam 12. Dan terakhir diingatkan untuk kartu gerakan 2000 dan seterusnya, supaya surat yang diedarkan kepada masing-masing keluarga kalau sudah boleh dikembalikan, karena akan dikembalikan lagi kartunya, semacam kartu SPP Januari, Februari, Maret dan sebagainya, untuk menjadi kontrol untuk umat dalam penyetoran gerakan untuk untuk gerakan paroki. Itu saja beberapa penyampaian. Terima kasih kepada penyelenggara Kantores. Diingatkan supaya Kantores juga latihan. Ini masih kacau balau latihan. Alingkali datang 5-2, padahal uskup mau dengar tuh mau menyanyi pun kacau balau, kan tahu ya. Jadi kepada Kantores mohon
mulai sebentar atau esok lebih memantapkan lagi lagu-lagu yang akan digunakan untuk perayaan. Makasih banyak Pastor Hari. Mungkin ada penyampaian dari Pastor Hari tentang penilaian, silakan. Kalian minta waktu sedikit ya, tidak panjang. Saya dari jam 8:30 sesudah misa pertama jam 6 di Maria Ratu Damai. So mohon kembalian. Saya turun pelan-pelan karena mobil bak asap dan juga mati-mati mesin untuk mau dengar orang punya organis Safir Pangemanan. Dia sudah lulus dulu ujian tingkat 1 dan dia sudah kursus ujian tingkat 2. Tingkat 1 perbedaannya di jari kiri, tangan kiri jari-jarinya tekan 3, tekan 2. Dan di tingkat berikut ini, tingkat 2, tangan kiri ada 1, tangan kanan ada 2 jari maksudnya. Dan dia harus pakai otak dan sebagainya supaya kita punya liturgi jadi bagus. Dan saya mau tanya, jadi ada ujian yang pertama di hadapan Kak Dion yang hadir, instruktur. Ujian kedua di hadapan saya. Dan ujian yang ketiga itulah di hadapan umat. Dan saya hadir untuk memastikan dia layak atau nyanyi. Saya mohon dan ingin mengetahui dari umat sekalian, bagaimana ini dia boleh lulus atau nyanda. Kalau nyanda ya nyanda. Saya mesti dengar dari umat, lulus atau nyanda dia. Lulus. Safir Pangemanan lulus. Mari kita tepuk tangan untuk dia. Ya, terima kasih. Nah, semoga Safir boleh tetap latihan terus, karena ada 3 level untuk mengiring. Level ketiga itulah untuk mengiring kor. Umat sekalian yang terkasih, percayalah pada Tuhan kita memiliki dia, dan mari andalkan dia dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Siapa yang bertegar pada sabda Tuhan dan setia mematuhi hidupnya mulia dalam cahaya Allah, bersekutu dengan Tuhannya. Bayang-bayang gelap, kasih hapus
Bapa dan Putra dan Roh Kudus,